Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metro Taningrum dengan NPM 2211060205 angkatan 22 kelas F, program studi pendidikan biologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengelolaan laboratorium dengan materi cara penggunaan, pelabelan, manajemen inventarisasi bahan kimia di laboratorium. Apa sih tujuan materi ini? Yaitu yang pertama, supaya kita untuk mengetahui apa saja bahan yang berbahaya di dalam laboratorium itu, dan untuk mengetahui cara memanajemen bahan kimia di laboratorium dengan baik dan benar. Dan ada juga mengenal klarifikasi sifat kimia dan bahan berbahaya. Yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa saja bahan kimia yang ada di laboratorium ini dengan cara penggunaannya, untuk mengetahui memanajemen bahan kimia di laboratorium dengan baik dan benar, mengenal sifat dan klarifikasi di bahan-bahannya yang berbahaya. Dan selanjutnya ada segala sesuatu baik yang bisa dihirup atau dilihat dan disentuh oleh kita, itu semua tentunya berasal dan tersusun dari bahan kimia. Jadi bahan kimia merupakan sebuah zat murni atau bisa juga dicampur dengan terdiri dari beragam elemen-elemen kimiawi. Bahan kimia merupakan kebutuhan mutlak bagi suatu laboratorium. Bahan kimia ini biasa dikenal dengan perdagangan dan penelitian terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama ada PA, AR, GR, CP, teknis, dan GPRS. Macam-macam yaitu ada macam-macam sifat kimia, yaitu ada asam, basa, bahan kimia yang bersifat logam, dan bahan kimia reaksi panas, polimer, bahan kimia berbahaya. Di laboratorium ini kita harus memahami label-label apa saja sih yang ada di laboratorium ini, yaitu ada yang pertama itu ada gambar tengkorak, itu misalnya itu kayak bahan beracun, dan gambar api atau yang mudah meledak, dan lain-lainnya. Manajemen atau pengelolaan dan pengenalan bahan kimia berbahaya dan beracun, atau lebih populer dengan istilah BA3 dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan aspek yang sangat penting yang dipermudah mendapatkan perhatian. Adapun prosedur penggunaan ini yaitu untuk memudahkan praktikan dalam mengambilnya, dan usahakan jangan di tempat tinggi agar menghindari hal yang tidak diinginkan. Disimpan pada suhu rendah dan dikelompokkan berdasarkan sifat. Disimpan dan pada lemari khusus sesuai dengan sifat dan jenisnya. Disimpan pada suhu rendah, dikelompokkan berdasarkan sifat. Disimpan pada lemari khusus sesuai dengan sifat dan jenisnya. Jadi bahan-bahan kimia itu tadi harus disimpan dengan berdasarkan sifat-sifatnya dan kelompok-kelompoknya, yang misalkan dari bahan berbahaya atau tidak yang berbahaya itu harus disimpan dengan lemari khusus dan dibedakan. Dan selanjutnya, agar mengetahui nama-nama bahan, tingkat bahaya, jenis bahan, konsentrasi pada bahan kimia tersebut, rutin mengecek bahan kimia apakah masih layak dipakai atau tidak. Jadi setiap sebulan sekali atau seminggu sekali itu kita harus rutin buat mengecek bahan-bahan kimia itu bahwa masih layak dipakai atau tidak. Dan yang terakhir, mengapa perlu sih kita harus bahan kimia itu yang tidak boleh disimpan dengan bahan kimia lain harus disimpan secara khusus dalam wadah sekunder yang internasional? Karena hal ini dimaksudkan untuk mencegah pencampuran dengan sumber bahaya lain seperti api, gas, beracun, ledakan, atau gradasi kimia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.